Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyoroti kontak tembak antara Komando Operasional TNI HBMA dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM pada Kamis 2 Juli 2026 di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Imbas insiden yang terjadi, perempuan bernama Melkiana Dwi Tau yang tengah mengandung meninggal dunia bersama dengan bayi dalam kandungannya akibat terkena peluru nyasar saat berada di dalam rumahnya sendiri. Dan untuk membahas terkait kondisi ini sudah bergabung bersama kami dari luar studio, yakni Ibu Anis Hidayah, Ketua Komnas HAM. Selamat malam Bu Anis, terima kasih atas waktu Anda bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Ya, selamat malam. Bu Anis, kita melihat kondisi ini sangat miris ya Bu. Dari POV-nya Ibu, bagaimanakah Komnas HAM memandang peristiwa tewasnya seorang ibu hamil yang diduga terkena peluru nyasar di Papua Tengah ini Bu? Ya, tentu saja kami menyampaikan duka cita yang mendalam dan keprihatinan yang mendalam atas peristiwa ini dan ini merupakan tragedi kemanusiaan yang kembali terjadi dan berulang di Papua yang dalam hal ini terjadi di Intan Jaya, Papua Tengah. Komnas HAM telah menerjunkan tim untuk turun ke lapangan untuk mencari sejumlah informasi dan melakukan pemantauan melalui kantor perwakilan kami yang ada di Jayapura. Dan tentu saja karena hak hidup adalah hak fundamental yang dijamin di dalam konstitusi dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, kami mendorong pemerintah untuk secara serius merespon kasus ini dengan melakukan penyidikan yang imparsial, profesional, dan akuntabel serta transparan melalui proses penegakan hukum karena korban memiliki hak atas kebenaran dan keadilan atas peristiwa yang dialami. Yang kedua, tentu saja kami mendorong agar semua pihak bersedia untuk melakukan dialog secara damai karena dalam situasi seperti ini kami mendorong semua pihak tidak terprovokasi dan tetap ada pada posisi untuk mendorong aparat negara bekerja secara profesional. Dan yang ketiga tentu saja Komnas HAM berfokus pada bagaimana korban dan keluarganya mendapatkan pemulihan secara komprehensif dari negara. Di sisi yang lain kami juga terus mendorong agar pendekatan keamanan sebagai satu-satunya pendekatan dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia di Papua perlu dilakukan evaluasi sehingga pola kekerasan, konflik bersenjata yang terus-menerus terjadi dan menimbulkan korban dari warga sipil tidak terus berulang. Baik, Bu Anis, tentunya upaya sudah dilakukan, langkah-langkahnya sudah disebutkan oleh Bu Anis, penyelidikan dan juga penyidikan secara komprehensif untuk mengungkap kondisi yang terjadi di Papua Tengah. Namun yang ingin kami ketahui lebih mendalam, apakah sejauh ini dari penyelidikan ataupun juga penyidikan sejauh ini, apakah sudah ada bukti-bukti kuat yang istilahnya mengarah kondisi yang terjadi di sana adalah terkait pelanggaran HAM? Bu Anis. Tentu saja ini merupakan pelanggaran atas hak hidup karena setiap orang, setiap warga negara di dalam konstitusi kita dijamin hak hidupnya sebagai hak yang fundamental atau fundamental rights yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun, meskipun dalam situasi konflik, situasi perang gitu. Sehingga negara punya kewajiban positif atau positive obligation untuk melakukan upaya agar nyawa setiap warga negara itu dijamin. Dan temuan sementara dari Komnas HAM yang sudah turun ke lapangan memang di TKP yang sudah dilakukan rekonstruksi oleh tim kami di lapangan menemukan ada 6 lubang peluru yang bersarang di Honai Korman di mana korban itu tinggal, di mana salah satu peluru memang tembus pada papan dan bersarang di tubuh korban, yaitu di bahu sebelah kiri gitu. Tentu saja peristiwa ini saya kira menjadi pukulan ya, pukulan yang besar bagi kita semua karena masyarakat Papua sampai hari ini masih merasa bahwa belum mendapatkan hak atas rasa aman gitu. Bahkan rumah mereka di mana mereka tinggal itu juga belum dapat dikatakan sebagai tempat tinggal yang aman. Baik, bisa dipahami ini kejadiannya sangat miris sekali karena korbannya adalah seorang perempuan yang tengah hamil dan menjadi korban tembakan peluru nyasar. Lantas sejauh ini upaya yang dilakukan oleh pihak Komnas HAM untuk mendampingi pihak korban atau pihak keluarga korban ini sejauh mana Bu? Yang sudah dilakukan agar mendapatkan hak-hak secara maksimal ke depannya?
Ya, seperti yang saya sampaikan bahwa Komnas HAM melalui kantor perwakilan kami di Papua sudah turun ke lapangan, bertemu dengan pihak keluarga korban dan bertemu dengan sejumlah saksi untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif ya terkait dengan kronologi peristiwa sehingga nanti sebelum melakukan analisis lebih jauh dan selanjutnya memberikan rekomendasi kepada sejumlah pihak, kami mendapatkan informasi yang komprehensif terkait dengan kronologi peristiwa yang terjadi. Oke, berarti ya sudah ada upaya yang sudah dilakukan untuk pendampingan kepada keluarga korban. Setelah itu ke depannya apabila sudah ditemukan poin bukti yang Anda sampaikan, rekomendasi yang akan dilakukan oleh Komnas HAM ini teknisnya akan seperti apa, Ibu? Kepada pihak Dalam yang satu berwenang. Iya, dalam satu peristiwa di mana Komnas HAM telah melakukan penyelidikan atau pemantauan terhadap satu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM, tentu saja atas fakta-fakta yang kami temukan, analisis adanya pelanggaran hak asasi manusia, Komnas HAM kemudian akan menyusun rekomendasi dan akan kami sampaikan kepada para pihak terkait. Salah satunya adalah misalnya aparat penegak hukum ya, agar kasus ini ditangani secara serius melalui penyelidikan yang profesional, akuntabel, dan transparan. Tetapi saat ini kami masih belum menyusun rekomendasi karena tim Mhm, kami masih melakukan mhm. sejumlah pertemuan dengan sejumlah pihak, salah satunya adalah para korban, keluarganya, saksi mata yang ada di lokasi setempat gitu untuk mendapatkan sejumlah informasi dan fakta-fakta yang perlu kami kumpulkan terlebih dahulu. Baik Bu, ini yang menjadi korban adalah ibaratnya adalah ibu hamil, yaitu seseorang yang istilahnya rentan dan juga anaknya. Lantas bagaimana Komnas HAM ini melihat bahwa perlindungan terhadap kaum-kaum rentan ini sangatlah penting yang notabene berada di situasi konflik dalam operasi keamanan juga. Akan seperti apa pandangan dari Komnas HAM ke depan agar mencegah kejadian seperti ini tidak terulang kembali, Bu? Iya, tentu saja. Apalagi peristiwa ini bukan peristiwa yang pertama yang mengakibatkan kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak kehilangan nyawa ya atas peristiwa konflik bersenjata. Untuk itu tentu saja ke depan kami ingin mendorong agar negara melakukan upaya perlindungan yang lebih maksimal agar para kelompok rentan, perempuan, anak, disabilitas, lansia, masyarakat adat gitu ya mendapatkan upaya pelindungan yang lebih serius dari negara sehingga dalam peristiwa-peristiwa di mana terjadi kekerasan kontak senjata atau konflik bersenjata kelompok rentan tidak selalu menjadi pihak yang rentan menjadi korban. Mhm. Dan peristiwa ini saya kira kembali menegaskan bahwa betapa kelompok rentan seperti perempuan dan anak sebagai bagian dari warga sipil itu merupakan pihak yang rentan menjadi korban dalam konflik bersenjata. Baik Bu Anis, yang ingin kami ketahui selanjutnya, sejauh ini bagaimanakah upaya yang dilakukan pemerintah dan juga sinergitas yang dilakukan oleh pihak Komnas HAM mendampingi kondisi yang ada di sana dan ataupun juga daerah-daerah titik yang riskan untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan ini benar-benar terjadi, Bu? Ya, sejak peristiwa terjadi pada hari pertama, kami sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, terutama dengan Gubernur Papua Tengah dan sejumlah aparat yang ada di sana untuk memastikan bahwa pertama peristiwa ini tidak menimbulkan ketakutan gitu ya, sehingga masyarakat kemudian menjadi takut Ya, untuk keluar rumah dan lain sebagainya. Koordinasi ini penting kami baik. lakukan untuk memastikan agar peristiwa yang lain tidak terulang dan masyarakat Mhm, tidak terdampak atau mengalami chilling effect gitu ya atau yes. efek ketakutan dari Mhm. peristiwa yang saat ini telah terjadi. Ya, tentunya kejadian ini sangat disayangkan sekali dan kita harapkan upaya sinergitas yang dilakukan oleh Komnas HAM yang nantinya ke depan akan memberikan rekomendasi-rekomendasi ini dapat diwujudkan dengan upaya nyata dari pemerintah daerah ataupun juga pemerintah pusat untuk memberikan perlindungan yang maksimal kepada daerah konflik khususnya kepada kelompok rentan. Terima kasih Ibu Anis Hidayah, Ketua Komnas HAM atas informasi yang Anda sampaikan. Selamat kembali beraktivitas. Salam sehat untuk Anda Ibu Anis. Terima kasih. Selamat sore.